Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar. Tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya dari Ibu Kartini Lintuhaseng. Jadi pertanyaannya begini, saya pakai KB suntik 3 bulan. Saya pernah sekitar 2 tahun yang lalu jalan haid selama kurang lebih 3 minggu. Setelah itu sudah tidak lagi, tapi tiba-tiba kemarin malam saya kaget, kayak sesuatu SS gitu ya, seperti percikan yang keluar dari vagina saya. Setelah saya cek, ternyata saya turun haid, tapi hanya malam itu saja. Keesokan harinya sudah tidak lagi. Apakah itu baik-baik saja? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini memakai KB Contek 3 bulan itu sudah 2 tahun lamanya. Terus haid kurang lebih 3 minggu ya untuk 2 tahun yang lalu ya. Setelah itu tidak haid, terus tiba-tiba itu keluar haid ya, keluar ini percikan darah seperti itu. Apakah baik-baik saja? Jadi itu adalah insya Allah baik-baik saja ya, karena efek suntik KB 3 bulan itu memang haidnya tidak teratur seperti itu ya. Lama tidak haid ya, ini sudah kurang lebih 2 tahun tidak haid, terus tiba-tiba haid hanya 1 malam. Memang itu adalah pengaruh dari suntik KB 3 bulan. Jadi haidnya tidak teratur ya, kadang tidak haid sama sekali, tiba-tiba haid hanya 1 hari seperti itu wajar. Oke, lanjut saja ya pertanyaan berikutnya biar agak cepat. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Diki Erlangga. Maaf, ini Bapak atau Ibu Diki Erlangga. Pertanyaannya begini, saya mau tanya, mohon dijawab, apakah kalau ejakulasi di luar masa subur bisa menyebabkan kehamilan? Mohon dijawab, terima kasih. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini pertanyaan ini untuk KB pantang berkala ya. Kalau seperti ini ya, KB pantang berkala itu kalau di luar masa subur itu memang tidak hamil, tetapi tidak bisa hamil ya. Tetapi ada juga kegagalannya juga sangat besar ya untuk KB pantang berkala seperti ini ya. Karena masa subur itu bisa saja tiba-tiba maju, bisa saja mundur. Jadi lebih amannya itu pada saat 2 hari menjelang masa subur itu tidak boleh berhubungan seperti itu. Kalau bisa menyebabkan atau tidak, sebenarnya kalau tidak masa subur insya Allah itu tidak, tetapi sperma itu dapat bertahan selama kurang lebih 24 jam ya, 24 jam dalam tubuh seperti itu. Sehingga jika menjelang masa subur dipakai berhubungan, maka bisa saja terjadi kehamilan ya. Jadi harus jauh-jauh dari masa subur seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan dari Ibu Kiki Fauziah. Pertanyaannya begini, mau nanya, KB IUD yang paling bagus mereknya apa? Soalnya ada yang mau pakai BPJS sama yang bayar. Itu ada mereknya ya, KB Spiral itu, tolong jawab. Ya, oke, kalau KB Spiral itu memang ada mereknya ya, ada yang mahal, ada yang biasa seperti itu. Yang mahal itu merek-mereknya banyak sekali ya di pasaran itu. Merek-merek KB IUD ada yang bagus. Kalau yang bagus itu biasanya lebih ini ya, lebih lentur seperti itu. Terus kemudian kalau yang biasa itu sebenarnya juga sudah bagus ya, sudah oke. Tetapi kalau ingin yang mahal itu
memang ada. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Kitty Bulang. Mau tanya, saya haid bulan lalu tanggal 12 Mei sampai sekarang tanggal 19 Juni belum haid juga. Kira-kira apakah hamil? Dan apakah bisa ditaspek langsung? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini haid bulan 12 Mei ya, sekarang 19 Juni belum haid, itu tentu saja itu sudah telat haid ya. Bisa dilakukan pemeriksaan tespek ya. Tespeknya hasilnya bagaimana? Jika positif maka harus segera bisa ini ya. Karena ini dalam masa pandemi, bisa beli vitamin ibu hamil sendiri ataupun periksa ke bidan yang buka, karena sekarang kemungkinan banyak yang tutup ya, atau bisa ke puskesmas ya jika kemungkinan di bidan tutup. Terus di bawahnya ada pertanyaan, sekalian saya bacakan dari pertanyaan dari Ibu Madura Pea. Pertanyaannya begini, mau nanya, saya setiap pagi mual aja plus payudara terasa sakit kalau dipegang. Apakah itu mau menstruasi atau tanda apakah? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini adalah suatu tanda kenaikan hormon ya, hormon estrogen, progesteron ya, dan progesteron. Hormon progesteronnya naik menyebabkan payudara terasa sakit ya. Payudara terasa sakit bisa merupakan menjelang menstruasi ya, jika tidak ada riwayat telat haid. Jika riwayat telat haid, bisa saja ini ya, suatu tanda kehamilan ya, bisa dilakukan pemeriksaan tespek jika sudah telat. Kalau belum telat berarti itu adalah suatu tanda menjelang menstruasi ya. Menjelang menstruasi hormonnya itu naik ya, hormon ini ya, hormon progesteron ya, hormon yang memicu haid seperti itu naik sehingga menyebabkan ini ya, perasaan bisa mual, kemudian payudara tegang, sakit seperti itu ya. Jika belum telat haid, jika sudah telat bisa dicoba untuk tespek seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Hadi. Dari pertanyaan dari Ibu Hadi, pertanyaannya begini. Mau tanya, bahaya nggak ya kalau KB IUD terus selama 20 tahun nggak dicopot, apalagi diperiksa? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi untuk KB IUD itu, kalau KB yang lama ya, KB yang model lama itu memang KB IUD yang dulu ya, modelnya S, kemungkinan ada yang modelnya T juga, itu penggunaannya itu seumur hidup ya. Tetapi kalau sekarang itu penggunaannya itu maksimal 8 tahun ya, 8 sampai 10 tahun seperti itu ya. Kebanyakan 8 tahun, terus ada lagi yang 5 tahun seperti itu. Kalau seperti ini 20 tahun itu harus ini ya, diperiksakan kalau memungkinkan itu harus dilepas ya, karena sudah terlalu lama ya. Bisa ganti yang baru ya, sudah 20 tahun ya. Ini bisa kemungkinan ini ya, kemungkinan bergeser atau ini ada atau tidaknya ya, karena sudah 20 tahun, apalagi diperiksa ya, nggak pernah dicopot apalagi diperiksa ya, nggak pernah diperiksa seperti itu ya. Bisa diperiksakan ya,
diperiksakan, jika memungkinkan itu harus dicabut ya, dicabut, bisa di bidan ya. Kalau di bidan tidak bisa, terpaksa harus dirujuk ya, harus meminta rujukan ke dokter spesialis seperti itu, atau ke rumah sakit ya, bisa ke bidan atau puskesmas. Jika tidak bisa, nanti akan diberikan rujukan ke dokter spesialis seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.